Tabea su pada rame. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kasih, suatu sukacita kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga Tantiro Germita. Sebelum kita bersama-sama membuka dan merenungkan bagian dari firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pengasih penyayang, Tuhan yang selalu memelihara hidup kami sampai saat ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu sehingga kami ada sebagaimana adanya saat ini. Dan terlebih juga ya Tuhan, kami bisa berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga Tantiro Germita. Dan sebelum kami membaca dan merenungkan isi firman-Mu ya Tuhan, tolonglah kami sekalian, agar kami dimampukan untuk membaca, mendalami, merenungkan dan mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sekalian umat-Mu siap sedia dan rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, yang berkuasa dulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah bersama-sama kita membuka bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita sepanjang minggu ini, yaitu masih dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, dalam kitab surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Sekali lagi, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, Efesus pasal yang ketiga. Hari ini ayatnya yang ke-12 yang akan menjadi renungan bagian kita bersama-sama. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikianlah sabda Tuhan, Efesus 3 ayat yang ke-12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan melalui iman kita kepadanya. Sekali lagi, di dalam Dia, yaitu Yesus, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan melalui iman kita kepadanya. Renungan harian kita saat ini dengan judul Berani Beriman. Sekali lagi, berani beriman. Ada sebuah cerita, ilustrasi di sebuah bandara terjadi keributan karena tiba-tiba pihak maskapai penerbangan menunda jam penerbangan pesawat. Banyak penumpang mengeluh, marah, dan mengajukan protes kepada pihak maskapai penerbangan tersebut. Para penumpang tidak menyadari bahwa ternyata ada pemberitahuan tentang akan terjadinya cuaca buruk yang disikapi oleh pihak maskapai penerbangan dengan menunda untuk beberapa saat keberangkatan pesawat tersebut. Tentunya penundaan waktu penerbangan tersebut dilakukan karena mempertimbangkan keselamatan semua penumpang yang akan turut serta dalam penerbangan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, terkadang dalam hidup ini kita tidak mengerti apa rencana Tuhan bagi hidup kita. Kita memandang semua rencana kita adalah baik adanya. Pokoknya orang perencana yang terbaik. Sehingga kita akan menjadi kecewa ketika ada apa yang terjadi justru tidak seperti yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan rencana kita, tidak sesuai dengan orang pemau. Sehingga kita akan menjadi kecewa ketika apa yang terjadi justru tidak seperti yang kita harapkan. Seperti hanya para penumpang dalam ilustrasi tadi akhirnya mengeluh, marah, dan protes atas kondisi yang terjadi. Maka dalam kehidupan beriman kita pun situasi yang demikian sering terjadi dan kita alami dalam hidup. Padahal sesungguhnya kondisi-kondisi seperti ini mengajarkan kita untuk belajar beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Beriman kepada Yesus Kristus membuat kita berani datang kepadanya dengan seluruh keberadaan hidup kita, seluruh apa adanya kita, hidup yang kita jalani, dan belajar percaya dan mempercayakan hidup kita dan menggantungkan pengharapan kita kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih Yesus Kristus, melalui renungan firman di saat ini kita diajak untuk menyadari bahwa kehidupan beriman kepada Kristus atau beriman kita kepada Kristus bukanlah suatu yang sia-sia atau tak berguna. Dalam iman kita kepada Kristus, kita memiliki keberanian untuk datang kepadanya, berharap dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Dalam iman kita kepada Kristus, kita memiliki keberanian untuk menghadapi kehidupan ini, apapun tantangan dan resikonya, karena iman. Walaupun begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi, karena kita memiliki keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Jaminan keselamatan, jaminan hidup kita, Dialah Tuhan. Dialah yang menjadi penjamin kehidupan ini. Sekali lagi, keberanian untuk menghadapi hidup ini, kita harus berani. Walaupun begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi, karena kita memiliki keberanian. Seperti firman Tuhan katakan, orang yang ragu-ragu, orang penakut, tidak akan menambahkan si hasta saja dalam hidupnya. Jadi, sebagaimana ungkapan adat kita, sintang kare sintang sindore are sindore. Are sintang ema lembung sindore ema manua. Jangan takut, jangan bimbang, jangan gentar menghadapi hidup ini. Anapia mabu, waryedom panamburin liramutan ruata wa sirung watundu, karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur karena saat ini kami bisa bersama-sama mendengarkan, merenungkan bagian firman-Mu dalam renungan harian keluarga Tantiro Germita. Biarlah ya Tuhan, bagian firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami dalam kami melangkah dalam hidup di tengah-tengah dunia ini. Terus percaya kepada Tuhan, apapun tantangan dan pergumulannya. Karena itu Tuhan, kuatkan dan mampukan kami umat-umat-Mu untuk terus percaya dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan yakin bahwa kami bersama dengan Dikau, ya Tuhan, lebih daripada pemenang. Karena Kristus telah menang dan memenangkan kami orang yang percaya kepada-Mu. Ini doa dan harapan kami. Sambil juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu yang tersebar dimanapun mereka berada. Dan lebih khusus di tanah Porodisa. Tuhan berkati kehidupan umat-Mu sekalian dalam kembara iman di tengah-tengah dunia ini. Berkati setiap kehidupan mereka, setiap usaha pekerjaan umat-umat-Mu. Baik sebagai petani, sebagai tukang nelayan, sebagai buruh, pegawai swasta, pegawai negeri, TNI Polri, bahkan para wirausahawan. Semua usaha pekerjaan umat-umat-Mu diberkati. Bahkan yang masih mencari pekerjaan, temukan pekerjaan yang layak. Anak-anak kami yang masih di bangku studi, juga Tuhan bersama-sama sukseskan studi mereka. Menjadi kebanggaan keluarga, masyarakat Porodisa, terlebih kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara kami yang terpisah dimanapun mereka berada, bahkan di tanah rantau, Tuhan juga menyertai mereka. Para pemimpin kami ya Tuhan, Kau berkati, mulai daripada pemimpin di pusat, sampai di daerah-daerah dan desa-desa. Presiden Prabowo Subianto bersama jajarannya, Gubernur Ododo Kambe bersama jajarannya,
PJ Bupati Fransiskus Manumpil bersama jajarannya, para camat, kepala desa, lurah, semua ya Tuhan, dalam menjalankan roda pemerintahan, bela mereka dengan kebenaran, kemurnian, ketulusan, bahkan berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan demi kesejahteraan seluruh warga masyarakat. Kami juga berdoa untuk para tokoh-tokoh adat. Tuhan juga menyertai dan berkati agar budaya yang baik, yang mempermuliakan nama Tuhan, yang mendatangkan kesejahteraan, kedamaian, kerukunan, saling menghargai, dan nilai-nilai luhur dapat dikembangkan. Kami juga berdoa untuk para hamba-hambamu, para pendeta, gembala, penatua, diaken, pekerja gerejawi, semua yang melayani pekerjaanmu Tuhan berkati, agar bersama-sama kami menghadirkan shalom, damai sejahtera, kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Fakir miskin, anak yatim piatu, dan janda, bahkan orang-orang dalam kekurangan, sakit, Tuhan pulihkan. Bahkan mereka yang gagal dalam hidup ini, Tuhan pulihkan. Buat mereka bangkit dan terus berjuang. Terima kasih Bapa. Banyak pinta harap dan doa kami, tapi kami percaya Tuhan tahu semua gumul damba kami. Karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, sambil mohon ampun ya Tuhan. Bila ada salah dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Doa kami ini kami naikkan di hadapan hadirat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan berdoa. Doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama demikian ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, umat Tuhan sekalian, sampai di sini renungan harian keluarga Tantiro Germita, dan kita akan berjumpa lagi pada waktu dan kesempatan yang akan datang. Dan terimalah salam Germita. Germita selalu di hati, Germita maju jaya. Sansiote sampate-pate, mabu mengaramatta Pariyama.